warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, baik. Hari ini saya diberi amanah oleh akademik untuk memberikan topik kuliah infeksi pada muskuloskeletal. Ya, baik. Jadi, aduh ini kok hilang ya. Ya, jadi ini adalah konsep ya yang umum biasa digunakan untuk melihat apakah individu itu memiliki kemampuan untuk menahan terjadinya infeksi atau sembuh dari penyakit. Ini konsep ini bisa dilihat ya. Ketika seseorang kontak dengan apapun itu ya, kontak dengan permukaan tubuh ya, maka biasanya ketika tubuh kita kontak dengan bakteri, virus, jamur, ya, atau apa saja, ya, termasuk benda asing yang bisa mengiritasi atau benda kontaminan apa saja, ya, maka kalau dia kontak misalnya dengan mikroba, ya, maka mikroba tadi itu dia akan hidup dengan cara membentuk kolonisasi. Kolonisasi di mana? Kolonisasi di flora normal. Ya, flora normal tubuh. Atau misalnya dia melakukan infiltrasi. Infiltrasi itu dia masuk ke dalam jaringan tubuh, ya. Atau dia kalah, ya. Kalah itu hilang dia dengan sendirinya. Atau kalau misalnya kita kontak, kita muncul reaksi alergi, ya, macam-macam reaksi alergi. Ada yang alergi dalam waktu lambat, ya, ada yang sedang, ada yang cepat, ya, atau yang cepat biasa disebut dengan istilah anafilaksis. Nah, yang bisa lolos masuk ke dalam tubuh, ya, kemudian menimbulkan manifestasi macam-macam, ya, atau setelah kita lakukan pemeriksaan bahwa ternyata ada mikroba penyebab, kita mengatakan infeksi, ya. Tanda-tanda infeksi juga ada, ya. Saya kalau infeksi itu selalu ada peradangan, ya. Tanda-tanda peradangan tentu akan muncul kalor, doror, rubor, dan lain seterusnya, ya. Nah, pada saat terjadi infeksi, tubuh itu bisa melawan, ya, karena ada sistem pertahanan tubuh kita, ya. Ada yang sistem pertahanan tubuh alamiah, ada yang didapat, ya, macam-macam itu. Nah, bisa jadi kita itu sembuh, ya, atau bisa jadi kita membentuk imunitas, ya, atau bisa jadi kita menjadi carrier, ya, atau misalnya dia kumannya justru menyebar ke seluruh tubuh dan selanjutnya menimbulkan manifestasi penyakit, ya, dengan munculnya gejala, ya, dengan munculnya gejala dan gejala yang Nah, gejala yang muncul tadi itu bervariasi, masing-masing individu pun juga bervariasi, ya. Nanti pada akhirnya bisa sembuh, ya, karena ada daya tahan tubuh, imunitas, atau ada yang meninggal misalnya, ya, atau ada yang menjadi carrier, ya. Nah, konsep ini, ya, dibangun kalau misalnya dipelajari yang ini, maka itu nanti Anda akan belajar juga interaksi menurut konsep Hendrik L. Bloom, ya. Itu nanti kalau belajarnya belajar nanti di IKM, ya, ada konsep Hendrik Bloom, ya, jadi ada interaksi antara host, agent, dan lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini perjalanannya bahwa setiap mikroba, ya, berapapun jumlahnya, ya, berapapun jumlahnya mikroba itu, maka dia akan masuk ke dalam tubuh itu melalui port of entry, ya. Dan port of entry-nya itu macam-macam, mau melalui saluran pernapasan, mau melalui saluran pencernaan, mau melalui kulit, mau melalui mukosa, mau melalui sistem reproduksi, ya, mau melalui saluran kemih, itu bisa lewat. Itu yang disebut dengan port of entry, ya. Nah, ketika kumannya masuk ke dalam tubuh, tentu dia punya target, ya, targetnya ke jaringan, ya, interaksi dengan jaringan, ya.
Tapi dia harus melewati barier, ya, barier pertahanan tubuh. Ya, sepanjang mikrobanya tadi itu punya kemampuan untuk menerobos barier sistem pertahanan tubuh host, maka dia akan masuk, menyeranglah target jaringan. Ya. Dan kita tahu bahwa jaringan-jaringan yang diserang ini adalah jaringan-jaringan yang steril, ya, jaringan-jaringan yang steril karena tidak ada mikroba di sana, ya, steril di sana. Kemudian kalau tubuh mampu mengeliminasi, maka tadi mikroba yang masuk tadi itu dieliminasi, dikeluarkan dari tubuh, ya. Kemudian dikeluarkan dari tubuh bisa dua macam, dikeluarkan untuk menyebar ke host yang lain atau dikeluarkan ke lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa menurunkan atau bisa meningkatkan, ya, kemampuan dari mikroba itu untuk bisa menyebabkan orang rentan atau tidak. Ya. Yang pertama adalah karena faktor misalnya usia, ya, umur yang sudah lanjut, ya, atau misalnya pada usia yang ekstrim, misalnya mungkin pada saat masih bayi, ya, atau mungkin dia lahir prematur, ya. Atau misalnya ada gangguan imunitas, ya, misalnya pada penyakit-penyakit AIDS itu, ya. Penyakit AIDS itu ada gangguan imunitas, ada sindrom yang muncul, dan itu bisa oleh infeksi bakteri dan infeksi jamur. Nah, ya, ada proses itu karena misalnya hemoterapi imunosupresif atau obat-obatan imunosupresif, ya. Atau karena fisik maupun mental, ya, ada stres fisik dan ada stres mental, ya. Atau mungkin karena infeksi-infeksi yang lain, ya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa ternyata mikroba tadi yang masuk ke dalam tubuh itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan yang disebut dengan eksoenzim, ya. Ada juga yang disebut dengan toksin, ya. Nah, kalau kita lihat dari konsep eksotoksin, ya, kita tahu bahwa ini adalah sel-sel ini sel-sel, ya. Kalau belajar di histologi ini adalah sel-sel. Di antara sel ini ada satu pengikat, ya, pengikat antar sel, ya, yang menyebabkan sel ini nanti tidak gampang rusak. Disebut dengan sel epitel. Nah, ternyata eksoenzim ini, ya, eksoenzim tadi ini yang dihasilkan oleh bakteri tadi ini, dia bisa merusak tadi ini. Dia merusak selubungnya dari sel tadi ini, ya, selaput-selaput sel ini, ya, dia bisa rusak ini, sehingga nanti mikrobanya bisa masuk ke jaringan di bawahnya, ya. Nah, kalau kita lihat ini di atas ada epidermis misalnya, ya, mungkin di bawahnya ada macam-macam, ya. Epidermis saja itu kan ada 5 lapisan itu, ya. Nah, ketika tadi si bakterinya masuk, ya, tentu akan bertemu dengan sistem pertahanan tubuh, ya. Kalau sistem pertahanan tubuhnya kuat, mikrobanya tadi itu diikat dia, ya, sehingga dia tidak bisa menembus, ya, atau biasa diistilahkan dengan diblok, ya. Jadi diblok karena dia terikat, ya, diikat dia, ya. Jadi ada antena di sini yang mengikat tadi si bakteri sehingga tidak bisa lolos masuk, ya. Sehingga selnya tetap aman, ya. Bakterinya nanti di luar sini mungkin dihancurkan oleh sistem pertahanan tubuh yang lain, ya. Atau bisa juga yang lain, misalnya karena ini tadi jalurnya tidak bisa menembus, atau dengan jalur yang misalnya fagositosis, ya, misalnya fagositosis ini ditelan, ya, berhasil ditelan, ya, berhasil ditelan oleh si makrofag ini, tapi incomplete. Kenapa dikatakan incomplete? Karena ternyata bakterinya tadi ini dia justru berkembang biaknya di dalam vakuol ini, ya, berkembangnya di vakuol, ya. Jadi yang bagus itu adalah kalau tadi interaksi antara si fagosom ini, ya, atau sel ini dengan tadi sel fagosit. Nah, sehingga terjadilah interaksi biasa yang disebut dengan fagolisosom. Nah, fagolisosom ini nanti
biasanya di konsep-konsep fagositosis itu, maka nanti bakterinya tadi itu dipecah-pecah, ya, dipecah-pecah, kemudian nanti dikeluarkan dari tubuh. Ya. Nah, kemudian kalau yang toksin, ya, kalau yang toksin itu ya konsepnya sama, ya, bahwa bakterinya yang menghasilkan toksin, ya, ini bakterinya menghasilkan toksin, kemudian toksinnya nanti bikin rusak ini permukaan dari sel-sel epitel, ya, permukaan dari sel-sel epitel rusak, ini hancur, ini mati, ya, sehingga dia bakterinya bisa masuk, ya, itu prinsipnya. Nah, jadi pertanyaan sekarang, bakteri-bakteri manakah yang biasa sering menyerang atau menginfeksi sistem muskuloskeletal, ya? Kalau kita lihat ini ada 4 yang sering, Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, dan Mycobacterium, ya. Kalau kita lihat yang Staphylococcus ini adalah berasal dari bahasa Yunani, sehingga biasa disebut dengan istilah seperti rangkaian buah anggur, ya. Jadi ini adalah Staphylococcus ini adalah bakteri gram positif, ya, yang tersusun berklaster-klaster dia, ya. Ya, berklaster-klaster, dan ini umumnya adalah biasa patogen pada manusia, dan ada sebagian yang merupakan komensal, ya. Jadi patogen itu ketika dia pindah tempat, nah, dia bikin sakit itu, ya. Karena dia ini sifatnya sebenarnya si Staphylococcus ini adalah komensal, ya, komensal, ya. Kalau dia ada di kulit, kemudian dia bisa lolos masuk ke jaringan dalam, kemudian masuk beredar secara sistemik masuk di jantung kanan. Nah, nanti dia menempel di endokardium, nah, dia akan menyebabkan subbakterial endokarditis, ya. Tapi itu tidak perlu kita ceritakan sini karena itu nanti ada dosen yang memberikan kuliahnya, ya. Nah, ini Staphylococcus ini berbentuk seperti anggur tadi ini. Kemudian grupnya tadi ini yang secara klinis ini yang banyak menyebabkan penyakit adalah ada yang grup yang Staphylococcus yang bisa menghasilkan koagulase, ya, menghasilkan koagulase, ada yang tidak menghasilkan koagulase. Ya, yang menghasilkan koagulase itu contohnya adalah Staphylococcus aureus, yang tidak menghasilkan koagulase itu adalah Staphylococcus